Pieter Renier van Mottman adalah keturunan ketiga dari keluarga van Mottman. Beliau adalah orang yang membangun pemakaman ini pada tahun 1850 sampai 1911. Generasi van Mottman yang cukup terkenal adalah Gerrit William Casimir van Mottman yang merupakan tuan tanah di daerah Bogor sampai area Banten. Mausoleum ini pertama kali digunakan pada saat putri tercintanya dari Gerrit meninggal dunia pada 18 Desember 1811 yang bernama Maria Henrietta. Di area pemakaman terdapat 4 jasad yang diawetkan, salah satunya Maria dan Pieter Renier sendiri sebagai pendiri makam ini. Halo, jumpa lagi di Jejak Simborik. Kali ini saya lagi ada di Mausoleum van Mottman, tepatnya di Lewiliang, Kabupaten Bogor. Nah, langsung saja saya ketemu dengan Abah Ucu selaku penjaga makam di sini. Gerrit merupakan keturunan pertama dari van Mottman yang menginjakkan kaki di Bogor. Karir pertamanya adalah sebagai administratur gudang VOC pada tahun 1790. Setelah VOC dinyatakan bangkrut tahun 1799, akhirnya Gerrit William Casimir van Mottman menjadi pemilik tanah dengan cakupan yang sangat luas. Kumaha damang, Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini Abah tuh sudah berapa lama di sini? Abah itu sebetulnya turun temurun dari keluarga, dari Bao ke Buyut. Bao yang bikin sama Buyut, yang bikin di bangunan. Jadi Buyut, Bao, kakek, orang tua, baru bapak. Jadi Abah tuh udah masuk ke Jangkawareng. Iya. Nah, berarti dari kecil sudah jaga di sini? Iya, ikut orang tua. Oh, ikut orang tua. Orang tua Anda masih ada. Nah, ini ada apa maksudnya, ada amanat dari keluarga Mottman-nya nggak, Bah? Iya kan, sebelum ini dirawat, tadinya kan dirawat turun temurun dari kakek, dari buyut ke kakek, kakek rumah kan buyut rumahnya di situ, di bawah tuh. Jadi sama keluarga bahasa mulai bikin sampai ngerawat. Setelah itu mungkin karena perang kemerdekaan, jadi tertunda. Nah, di zaman kakek itu tertunda sampai ke orang tua kali itu. Sampai orang tua juga nggak tahu karena orang tua angkatan darat lagi. Jadi ikut berjuang tahun 45 itu. Jadi ini di sini terbengkalai ini. Semak-semak sampai tinggi-tinggi kayunya juga. Terus bangsa rumput-rumput isinya habis pakai rumput semua. Ya, yang numbuh, ilalang segala macam tuh di atas itu. Jadi sempat terbengkalai gitu. Ya, terbengkalai. Jadi kala itu saya dengan orang tua lagi main-main di sini nih. Karena ini bukan begini. Jadi banyak kayu. Oh, jadi memang ini ke area hutan dulunya. Bukan. Jadi ini kan ada lapangan di sini. Ini ada tangkal cemara, 2, di sana ada caringin yang gede. Itu ada orang Belanda bertiga kalau nggak, ya 4 orang. Jadi suaminya, nyonya Belandanya itu sama supir sama anaknya. Terus ngomong begini, orang tua itu datang ke sini, mohon Pak, tolong saya bisa cara bantu, saya mau masuk gitu. Jadi nah waktu itu kalau nggak salah itu tahun 53. Ya. Abah udah ada itu? Udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Berarti ke Bapak. Iya. Jadi boleh saya
masuk kan ini pakai kunci, ini ada pintu di sini. Pintu gerbang, besar pintu gerbang. Ini ada pagernya nih sekitar ini kuriling, jadi ada pagar. Tolong bisa bantu saya masuk ke dalam. Kan kalau itu kan ya golok orang tua itu ditebas itu rumput-rumputnya supaya bisa masuk. Setelah itu jadi kenalan, nama saya Pak Supli gitu. Terus Pak Supri itu siapa? orang tua bapak. Ya. Jadi bagaimana ke ngobrol-ngobrol, mau jadi waker gitu. Waker itu apa? Penjaga gue. Penjaga makam. Kalau mau bentar, nanti siang, nanti habis inilah besok atau apa ke rumah saya ke dermaga. Dermaga ini kampus. Ya. Itu tuh rumah siapa? Rumah itu. Ini. Keluarga. Ya, keluarganya di situ tinggal. Ya. Jadi orang tua ke sana terus tuh sampai lama. Jadi tiap hari nyapu segala macam diberesin aja ini. Itu masih utuh nih. Mar-mar masih ada, semua juga ada namanya. Namun saya kan masih kecil, nggak bisa baca. Orang tua sih bisa bahasa Belanda. Orang tua bisa bahasa Belanda. Karena dari HBS sekolahnya dulu. HBS. Berarti memang ada keturunan Demang waktu itu. Itu HBS itu orang-orang penting. Iya kan itu orang tua kan. Kakek itu buyut kan anaknya Maulana Mansur. Sultan Haji. Jadi itu kan dibikin ini gara-gara penaklukan Raja Tirtayasa kan begini jadi salah paham sama Sultan Haji sama ayahnya Sultan Tirtayasa. Sultan Tirtayasa jadi Sultan Haji dibantu sama Belanda ini. Gimana kalau kita sekarang masuk? Ya boleh. Saya pengen lihat yang tempat muminya itu di mana dulu? Dalam di gedung itu. Di dalam. Gedung utama. Ini mulai dari gerbang ya. Ini gerbang. Tapi dulu ada tulisan-tulisan nggak, Bah? Enggak, kalau gerbang mah. Kalau gerbang tidak ada tulisan ya. Terus, ini yang saya temuin adalah bata merah yang ini nih. Ya. Ini makamnya siapa, Bah? Ini saya kurang tahu kalau makamnya. Jadi memang nisannya sudah tidak ada. Iya, nisannya sudah nggak ada. Lagi masih kecil ada namanya di sini. Kalau udah gede kan nggak bisa bahasa Belanda. Jadi hirus itu. Hiras. Iya. Padahal tempat istirahat. Ya. Nah, ini juga sama ya. Sama. Nah, ngomong-ngomong, Bah, ini nisannya dikemanain? Ini ya ada yang nyuri. Ada yang nyuri. Jadi namanya semua banyak kan ini juga nih ya ini. Nah, ada kan kemungkinan dicurinya pada saat pasca kemerdekaan yang katanya ada harta karun bukan? Iya, itu sudah kesini udah tahun 74 kemari. Nah, padahal nggak ada apa-apa ya. Ada itu, Wah. Orang tua nggak ada. Padahal nggak ada harta karun tuh. Nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Nah, berarti ini tuh sudah dicuri bukan oleh orang keluarga Motmen ngambil nisannya, bukan? Bukan. Disangka ada harta karun. Nah, total ini, Bah, ada berapa nih total makam di sini? Jumlahnya 37. 37. Ya. 37 yang di bumi itu 4, yang di luar 33. 33. Jadi berarti anak Motmen itu totalnya ada berapa? Kalau yang Bapak tahu sih cuma Peter Cornelis, Gerrit William Kashmir, itu Tuan Tanah Dermaga. Terus William Smith, terus Frederick Hendrik, dan tahu tuh yang perempuannya yang ada, pasti dia ada di sana yang di mumi itu. Itu yang di mumi kan direktur kedua perkebunan di Dermaga. Jadi ini Motmen ini sebagai juragan tanah plus pengusaha perkebunan. Memang perkebunannya perkebunan apa? Karet, kopi, lada, cengkeh, sereh wangi.
Sama itu tuh apa? Paneli. Paneli. Wow. Pala. Pala. Nah, luas tanahnya berapa? 120.000 hektar. 120.000 hektar. Yang ada di Kabupaten Bogor aja itu. Sukabumi, Cianjur. Ya. Nah, Abah yang tahu makamnya yang mana nih, Bah? Ini satu. Namanya siapa nih? Ini Peter Cornelis. Oh, yang ini. Istrinya Gerrit. Istrinya Gerrit. Iya. Oh. Terus yang di sini nih. William Smith. Ini siapa? William Smith. Ini tangan kanan Denles. Oh, ini tangan kanan? Bukan yang ini, bukan. Ini makamnya beda. Pakai marmer semua tinggi. Oh. Yang itu tuh Frederick Hendrik sama marmer semua. Ini marmer semua. Nah, terus ini apa? Peter Cornelis. Mana Peter Cornelis? Yang ini, yang sudah pakai ini. Ya. Oh, ini Peter Cornelis. Namanya. Kemudian ini siapa? Jacob Rainer. Jacob Rainer. Ya. Kemudian ini itu Gerrit William Kashmir. Itu GWC William Kashmir, iya. Bapaknya. Iya, yang itu yang punya tanah itu. Iya. Oh, Gerrit William Kashmir van Mottman. Kemudian yang anak buahnya Daendels yang mana? Ini siapa namanya? William Smith. William Smith. Oke. Terus mana lagi nih, Bah? Ada yang tahu? Yang di dalam. Yang di dalam. Namanya Dorce. Banyak. Oh. Dorce, terus Peter Buchmann, terus apa? Theodorus Gelardus di sini juga. Theodorus Gelardus. Ya, anaknya ini nih apa? Frederick Hendrik, itu yang jadi direktur perkebunan di Padalarang. Yang Bandung. mana? Yang ini anaknya ini. Ini. Oh. Ini pakai marmer semua. Direktur perkebunan di Padalarang. Yang perkebunnya di Cimahi, Pancawati. Ya. Perkebunan karet. Sama. Karet teh. Karet teh. Jadi memang ini adalah administratur semua. Iya. Wow. Nah, ada administratur perkebunan teh gak di sini? Apanya? Yang jadi ini direktur. Kan, ini. Oh, yang ini. Ini kelebihannya ini. Karena ini mualaf. Oh, mualaf. Ya, mualaf ini. Ini tuh siapa namanya, lupa lagi? Peter Cornelis diganti nama sama Mbah Ilyas. Mbah Ilyas. Ya, Mbah Ilyas itu anak Sultan Tirtayasa. Anak Sultan Tirtayasa berubah nama jadi Ibrahim, Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim. Oh. Jadi anaknya di sini, istrinya di mana? Di Hambaro. Masih di Kecamatan Leuliang dulu. Oh, keturunannya masih ada? Banyak. Oh, banyak. Ya. Dan mirip orang Belanda gitu? Ada yang dulunya. Kalau sekarang sudah pada biasa. Ya. Oke. Nah, ini namanya Peter Cornelis. Peter Cornelis yang mualaf menjadi namanya berubah jadi Ibrahim. Ya. Jadi Tuan Ibrahim. Ini adalah direktur dari perkebunan. Bukan. Jadi itu pengurus lah. Kalau pengurus di perkebunan. Karena dia kelebihannya kalau misalnya mau gajian. Hari apa gajian? Bulanan atau mingguan. Dia suruh ngambil sendiri uangnya. Uangnya ngambil sama pekerja-pekerja itu. Ada yang pakai topi, ada yang pakai pet, segala macam. Yang topi kedatuannya. Ngambil di baskom atau di bakul. Masukin. Tapi datang ke rumah gajinya Rp10 ya Rp10. Oh, hebat ya. Jadi nggak dikorupsi gitu ya. Hebat sekali. Nah, ini kelebihan dari udah meninggalnya ini ya. Kalau burung melintas nggak bisa terbang ke sini tuh. Ya. Itu tuh memang mitos atau memang udah begitu. Jadi bukan burung mitos. Yang lewat sini tidak bisa terbang lagi, jadi terus jalan-jalan di bawah. Bisa banyak terbang. Burung di sini. Ya nggak tiap itu, mungkin ada 1-2 gitu. Jadi persis ada yang melihat gitu. Jadi orang tua itu pernah melihat. Mungkin kelebihannya karena mualaf ya, yang mengislamkannya kan anak sultan. Iya, anak sultan. Jadi memang punya karomah. Iya. Oke. Sama itu sama itu juga. Yang Yakob. Bukan.
Yang Peter Smith. Ya, William Smith William sama. Smith ya. Oh ini mualaf juga. Ya, mualaf juga itu. Berubah jadi namanya jadi siapa? Enggak, itu nggak diganti. Oh nggak diganti, tetap William Smith. Oke, saya runut dulu ya. Bah itu namanya siapa? Nggak tahu itu. Oh itu yang dua ini Abah nggak tahu. Yang ini adalah Peter Cornelis, yang itu adalah Jacob. Ya. Istrinya Gerrit. Gerrit. Ya, istrinya GWC Kasmir ya. Kemudian ini menarik, ini adalah tangan kanannya dari Dendels. Gubernur Jenderal Dendels ya. Dendels sendiri kita tahu ya teman-teman bahwa dia yang membuka jalur Anyer Panarukan dari ya yang melintasi puncak sampai itu yang di depan jalannya. Di depannya. Termasuk Jasinga juga itu jalur Dendels. Cipanas ya. Nah kalau ini Abah tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya kalau ini ya. Mungkin ini cucu-cucunya. Tapi orang-orang penting masih keluarganya lah pokoknya. Masih keluarga. Itu keluarga semua. Kita ke dalam. Pam PR Mottman. Inilah juragan tanah yang dimumi ya, dimumi semenjak beliau meninggal. Dan muminya diambil pada tahun 42. Tahun 1942 oleh keluarganya. Iya. Berarti pada saat masuk ke pendudukan Jepang ke sini. Nah, Bah, boleh diceritain nggak ini dulunya seperti apa nih? Apanya? Arsitek bangunannya. Ini kayak begini. Kayak gini. Ya, jadi ini menyerupai Santro Petrus di Roma. Itunya kan kubahnya segi 8 di atas. Oh iya betul. Segi 8 ya. Santo Petrus yang di Roma, Italia. Ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong siapa ini perancangnya? Orang Belanda itu, insinyur Belanda. Ada kemungkinan Patrick Hole, Adrian Hole bukan? Ya mungkin. Itu ya? Ya kan keluarganya itu. Hole itu. Hole itu keluarganya. Ya. Yang punya perkebunan di Parakan Salak sama di mana? Aduh, Cikajang, Garut. Cikidang. Cikajang itu Garut. Garut. Bukan Cikidang. Cikidang termasuk itu. Frederick Hole. Itu Anthony Hole, ada cucunya. Oh, cucunya itu yang bikin itu tuh. Yang nama mana? Meselium itu dia. Oh, yang nulis Museum tuh adalah Anthony Hole. Iya. Anaknya Tuan Hole. Tuan Hole. Kalau masyarakat menyebutnya Hola ya. Ya. Wah, ya, berarti ada sangkut pautnya sama juragan teh ya. Iya. Wajar mereka tuh kaya raya karena bapaknya aja. Sang pionirnya ini hampir 120.000 hektar, bayangkan dari Bogor sampai Banten berarti ya. Iya. Termasuk Padalarang. Bukan Padalarang, bukan lagi. Oh, jadi termasuk Bogor, Sukabumi itu, Cianjur. Sukabumi, Cianjur, dan Banten. Oke. Nah, gak mungkin nih Bah, ini kan terbuka seperti ini nih, pasti ada gerbang-gerbang. Iya, ada gerbang besi tadinya. Gerbang besi. Kaca-kaca ada? Kaca itu yang kotak-kotak itu kaca. Oh, yang kotak-kotak itu kacanya, kaca. Ada ukirannya nggak Bah? Nggak ada, cuma ini aja begini. Jadi oh, nggak ada ya? Apa namanya, minimalis ya begini. Oh iya. Bukan di profil. Oke. Nah ini dulu ada engsel itu besi. Ada engsel nih ya, engsel gerbang. Ya, tapi engselnya sudah nggak ada. Iya, dijarah orang. Balik lagi penemuan harta karun dulu ya. Padahal nggak ada apa-apa. Oke. Ini di plester warna hitam nih. Itu menandakan masih apa? Asli itu. Asli. Ya. Tidak ada pembaruan plester baru lagi. Dari dulu seperti ini. Ya. Oke, muminya ada di mana nih, Bang? Di sebelah sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 mumi. Ya, 4 mumi. Abah bisa ceritain nggak? Ini siapa yang di sini? Itu saya, Abah nggak tahu kan namanya sih. Oh. Tapi kan setelah itu kan namanya kan udah dibawa itu yang gitu. Orang yang kedua kalinya juga kan
nggak dimumi tapi pakai peti di sini. Oh. Itu dibongkar. Ada namanya di sini nih, pakai marmer. Oh. Yang empat-empatnya ada. Empat-empatnya ada nisannya itu. Maka itu dijarah sama orang. Gitu. Jangankan itu yang kelihatan marmer. Ini lantai marmer. Ini marmer semua. Di lantai orang. Marmernya aja dicuri juga. Ya, apalagi ini di dalam. Apalagi yang di dalam. Paling jam tangan, paling cincin kawin sama gigi. Cincin kawin udah gitu. Dijual juga berapa ya? Oke, teman-teman, ini satu di sini, dua. Tapi menurut sejarah bahwa ini anak-anaknya ya dulu ya. Bisa jadi. Jadi anaknya tuh ada yang meninggal duluan ya sebelum Mothman-nya meninggal. Nah, jadi karena jadi teman-teman, karena Mothman ini saking cintanya terhadap anak-anaknya. Kalau nggak salah ada 13 ya anaknya itu, dan kemudian ada yang sangat dicintainya gitu. Dan mungkin salah satu yang dimumi itu adalah anak yang dicintainya. Ada 4 yang Museolumusnya 1, 2, 3, 4. Itu kalau saking cinta tuh memang pengen abadi ya. Ya. Dan gak dikubur. Gak dikubur. Terus ini menyayangkan. Ini dulu marmer kata Abah Ucu itu. Ini marmer semua. Kemudian di sini ada apa? Nisannya ya. Namanya siapa? Siap, itu makam ada nisannya. Sekarang udah gak ada. Ada patung di sini nih. Oh, ada patung di mana? Setengah badan. Patung setengah badan. Iya. Kan ini salib nih. Oh, ini salib ya. Sama anak-anak aja tuh. Bisa. Tapi di sini nggak ada mumi, Bah? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, ini patung Bunda Maria atau apa? Iya kayaknya. Oh, berarti Katolik mereka ya? Oh, luar biasa teman-teman. Ini sangat apresiasi sekali kepada Abah Ucu ya, yang selalu merawat. Abah digaji sama pemerintah untuk merawat ini? Iya, honor. Honor. 3 bulan sekali? Iya. Berapa sebulannya? Sebulannya 900. 900. Khusus untuk? Tadinya sih dari 400 terus naik sampai sejuta tuh 150. Sejuta 150. Ya, terus? Itu waktu itu jupolnya banyak, ada 60 lebih. Oh. Kata sebelumnya nih, sebelum gaji diturunin, kalau misalnya ini pekerja tetap 60 nggak bakalan dikurangi gitu ya. Kalau nggak bakalan dikurangi. Kalau ada yang keluar misalnya, itu gaji yang 1.150.000 itu tetap. Kebuktiannya jadi dikeluarin tuh berapa? Hampir 40. Kalau yang ada cuma 25 orang. Tapi gajinya malah turun jadi 900. Jadi 900 bukannya naik ya? Bukannya naik. Ayo bapak-bapak nih yang cagar budaya ini bisa jadi magnet turis mancanegara buat datang ke sini ya. Kalau nggak diurus ya. Iya, karena kalau khawatir apalagi nih udah bocor. Ini udah bocor. Karena pernah kena petir ini 3 kali kalau nggak salah. Oh, kena petir. Itulah penelusuran saya mencari jejak tuan tanah Gerrit William Casimir Van Mottman. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah keluarga Van Mottman di Tanah Bogor hidup hingga 5 generasi. Menandakan kecintaan mereka terhadap tanah kita ketimbang tanah leluhurnya. Tanah kita seolah tidak berharga, tetapi bagi negara lain tanah kita adalah tanah surga. Baik teman-teman, inilah penelusuran saya di Mausoleum Van Mottman. Bukti dari kejayaannya dengan kemegahan makamnya berarti menandakan bahwa beliau adalah
orang yang berpengaruh pada saat masih hidup. Dan Pan Motmen ini adalah juragan tanah yang memiliki, kata Abah Ucu, 120 hektar, dan itu luas banget. Dan makam-makam di sini termasuk orang-orang penting. Jadi keturunannya keturunan Ningrat. So, pelajarannya adalah bangsa Indonesia, Nusantara pada saat itu menandakan bahwa tanah kita tanah yang sangat subur. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana generasi muda untuk semangat membangun tanah kita, tanah sendiri dengan kerja keras dan semangat nasionalisme untuk memajukan Indonesia yang jauh lebih baik. Paling gitu aja jejak Siborik dari makam Pan Motmen Leuwiliang.